A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Jadi Allah berfirman pada ayat 73 ini ya, Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian. Tapi sebelum kita menerangkan ayat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuraw wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadalal muslimin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna biruhim minka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat yang ke-73 dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakadzabuhu, maka mereka telah mendustakannya. Fanajjainahu, lalu kami menyelamatkannya. Waman, dan siapa saja yang ma'ahu bersamanya. Fil fulki, di dalam perahu itu. Waja'alnahum, dan kami telah menjadikan mereka khalifah. Wa aghraqna, dan kami telah menenggelamkan alladzina, orang-orang yang kadzabu, mereka telah mendustakan bi ayatina, kepada ayat-ayat kami. Fanzur, maka perhatikanlah, kaifa, bagaimana, kana, keadaan, akibat al-mundarin, orang-orang yang diberi peringatan, orang-orang yang diperingatkan. Kalau al-mundarin yang diperingatkan, kalau al-mundirun atau al-mundirin itu yang memperingatkan. Jadi kata Allah mengenai ayat yang ke-73 ini, Allah masih bercerita tentang cerita Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW, untuk beliau bacakan kisah Nabi Nuh ini kepada orang-orang Mekah. Kata Allah, fakadzabuhu, maka mereka telah mendustakannya. Maksudnya mereka, yakni mereka orang-orang kaumnya Nabi Nuh,
telah mendustakannya, telah mendustakan dia, yakni Nuhan, Nabi Nuh. Fanajjainahu, maka kami menyelamatkan dia. Kami menyelamatkan Nabi Nuh. Wa man ma'ahu, dan siapa saja yang bersama dia. Yang dimaksud dengan siapa saja yang bersama dia ini adalah yaitu orang yang bersama Nabi Nuh ala dinihi, pada agamanya, pada dinnya Nabi Nuh. Jadi orang yang bersamanya maksudnya bukan hanya orang yang bersama Nabi Nuh, bukan, tapi orang yang mengikuti ajaran agamanya Nabi Nuh. Agamanya apa Nabi Nuh? Kemarin sudah terangkan, agamanya Islam. Ya. Ya, kami menyelamatkan Nabi Nuh dan siapa saja yang bersamanya, yakni siapa saja yang mengikuti agama Nabi Nuh, fil fulki, di dalam perahu itu. Al-fulk wahya, dan yang namanya al-fulk ini dia adalah as-safinah, sama dengan as-safinah, perahu. Bukan hanya kami menyelamatkan Nabi Nuh, kata Allah. Waja'alnahum, dan kami pun telah menjadikan mereka siapa? Ya mereka orang-orang yang bersama Nabi Nuh. Kami telah menjadikan mereka khalaif. Ini khalaif bentuk jamak dari khalifah. Kalau satu khalifatun, kalau jamak khalaif. Kalau satu khalifah, kalau banyak khalaif. Dan kami telah menjadikan mereka orang-orang yang bersama Nabi Nuh ini khalifah di bumi, ya, khalifah fil ardi, khalifah di bumi. Maksudnya kata Imam Al-Baghawi yaitu ja'alna, kami telah menjadikan alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Nuh fil falaki atau fil fulki, misalnya ya, di dalam perahu itu sukanal ardi, menjadi penghuni bumi, menjadi orang-orang yang mendiami bumi, khulafa'a, sebagai khalifah, ya, khalifah, yakni pengganti anil halikin, dari orang-orang yang binasa. Halikin orang yang binasa. Bila ta'ala. Ini kalau didengar Pak Bupati disariki aku. Jadi di zaman Nabi Nuh dulu kan ada orang-orang, ada manusia yang hidup bersama Nabi Nuh, kan? Mereka pada menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Diingatkan oleh Nabi Nuh, jangan kalian sembah itu. Itu bukan Tuhan, itu berhala, itu Tuhan bikinan kalian itu. Kalian yang membikin-bikin, yang mengada-ngada, yang mengarang-arang. Tuhan kalian itu ya Tuhanku, Allah namanya. Tuh. Kalian tinggalkan penyembahan kepada tuhan-tuhan selain Allah itu. Taati aku, kata Nabi Nuh pada mereka. Tapi mereka enggak mau taat. Sampai Nabi Nuh berdoa, Robbi, itu apa? La tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah Tuhanku, jangan kau biarkan satu rumah pun ada di atas bumi ini milik orang-orang kafir itu. Ya. Jadi doa Nabi Nuh dikabulkan, ditenggelamkan. Ini disebutkan pada kalimat berikutnya. Wa aghraqna, dan kami telah menenggelamkan. Sebentar sebelum dilanjutkan ya. Jadi saudara-saudara sekalian, bisa saja terjadi apa yang disebut oleh Allah pada ayat 73 ini ya. Bahwa ketika orang-orang kafir berkuasa, itu bisa saja dalam sekejap Allah membinasakan mereka habis binasa. Terus yang sisa yang menggantikan mereka. Siapa? Ya ini, orang yang bersama Nabi Nuh. Waman ma'ahu. Fanajjainahu, maka kami menyelamatkan dia, kami menyelamatkan Nabi Nuh, waman ma'ahu, dan siapa saja yang bersama Nabi Nuh. Jadi kalau kita hidup bersama orang yang baik, orang yang soleh, orang yang benar, yang soleh, yang baik, benar akidahnya, benar agamanya, benar akidahnya, benar
syariat yang dia jalani dalam kehidupan sehari-hari, benar akhlaknya, dah kapanpun dan sampai kapanpun dan bagaimanapun akhirnya akan berakhir dengan baik. Tapi kalau kita bersama orang-orang yang tidak taat kepada Allah, ya, menentang Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, pada akhirnya akan binasa. Akan binasa itu. Nah, ini Allah ceritakan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu masih sendirian loh. Itu berapa orang itu yang bersama Nabi Nuh itu? Dalam kitab-kitab tafsir, dalam sejarah, nanti sudah lihat lagi ya. Berapa orang itu? Ada yang ingat enggak? 60 orang. Macam-macam tuh. Ada yang bilang 60, ada yang bilang sekian, ada yang bilang 40, ada yang bilang ya pokoknya enggak sampai 100. Masya Allah, enggak sampai 100 orang ini. Masya Allah. Tapi mereka menjadi apa? Wa ja'alnahum khalaif, dan kami jadikan mereka sebagai pengganti-pengganti dari orang-orang yang binasa tadi. Mereka mendiami bumi, airnya surut, udah. Nabi Nuh kan diejek waktu bikin kapal itu, karena Nabi Nuh diperintah oleh Allah bikin kapal itu di gunung. Opo tumon, kalau bahasa Solo. Apa masuk akal itu ya, bikin perahu, bikin kapal kok di gunung. Beliau diejek oleh kaumnya, Nuh kamu udah gila ya, bikin perahu kok di gunung, bikin perahu di sana, sana tuh di pantai sana, di ujung Pandalan sana kalau sekarang. Bikin perahu kok di atas gunung. Nabi Nuh diam aja, diejek, ditertawain, setiap kali orang lewat ditertawain, Nabi Nuh diam aja. Ini perintah Allah, aku jalani. Suruh bikin perahu, bikin perahu. Gak tahu dibantu berapa orang tuh beliau. Apa cuma sendirian, gak tahu. Sudah bisa bayangkan bikin perahu sendirian kan lama itu. Nah akhirnya setelah jadi perahu, Nabi Nuh disuruh oleh Allah masuk Nuh sama orang-orang itu, binatang-binatang itu sepasang itu masukkan semua ke dalam perahu. Nah setelah masuk di perahu baru hujan deras. Ya, sekian puluh hari hujan deras, tenggelamlah seluruh bumi. Nah, dalam tafsir dikatakan, salah satunya dalam tafsir Quraish Shihab, tafsirnya Pak Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab Al-Misbah itu, yang oleh saudara-saudara kita dari kalangan Salafi sangat dibenci. Jangan baca kitab tafsir Quraish Shihab itu, sesat itu. Saya enggak, tetap saya hargai karena itu karya ilmiah. Enggak semuanya sesat tuh. Memang ada pendapat-pendapat beliau yang agak aneh. Seperti pendapat bahwa berjilbab itu tidak wajib. Makanya putrinya tidak berjilbab, dibiarin aja. Najwa Shihab kan anaknya Quraish Shihab. Itu pendapat. Ya tidak semua orang ya harus kita generalisir. Pokoknya satu kesalahan salah berarti semuanya salah, ya jangan. Kita pun juga punya salah. Saya juga punya kesalahan. Apakah karena kesalahan kita kemudian apakah karena kesalahan seseorang kemudian kita harus benci orang itu keseluruhannya? Kan enggak juga. Ya, jadi kita tidak boleh merasa paling benar. Tapi kalau kita tahu ada yang tidak benar, ya kita koreksi. Orang mengatakan Pak Jokowi itu Amirul Mukminin, salah itu, keliru. Kita koreksi, jangan bilang begitu, enggak benar. Dalilnya apa? Dasarnya apa? Pemilihannya aja melalui sistem pemilu kok. Kalau Amirul Mukminin enggak begitu, pakai majelis syuro. Dipilih oleh para ulama, yang memilih itu para ulama. Bukan rakyat. Rakyat itu nurut sama ulamanya. Ulama yang memilih imam. Nanti di antara imam calon-calonnya itu ada beberapa calon diadu di situ. Nah, yang ini nih kelebihannya begini, yang ini kekurangannya, ini kelebihannya, ini kekurangannya ini. Nah, silakan saudara mau milih yang mana. Nah, ulama-ulama tadi yang milihkan ini kita putuskan yang ini aja. Nah, sudah rakyatnya nurut.
Enggak keluar uang, enggak dapat bansos, enggak. Enggak banyak duit keluar. Dan enggak perlu partai politik, enggak perlu. Itu dalam sistem Islam itu begitu, tidak perlu partai politik. Karena apa ya? Karena habis-habisin duit aja. Habis-habisin duit negara, rakyatnya melongo. Melongo itu gini loh. Itu kok kaya ya, setelah jadi ketua partai kok jadi kaya ya. Ya memang cara cari kekayaan kok. Enggak ada pengabdian kepada rakyat, enggak ada, itulah omong doang, omongnya aja. Aslinya enggak, aslinya ya cari uang. Nah, kita cari uang pakai cara yang diajarkan oleh Islam aja, ya. Cari uang jadi buruh, tukang ngepel, tukang sapu jalanan, apakah tukang cuci piring, tukang cuci baju, tukang apa lagi? Enggak apa-apa, tukang kayu, tukang besi, buruh sawit, enggak apa-apa, halal itu, halal banget duitnya itu. Ya, daripada jadi pejabat tapi korup tuh. Ya. Ini, dan kami jadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi. Tuh. Ya. Menggantikan orang-orang yang binasa tadi, khalifah. Sama dengan dulu waktu Fir'aun berkuasa. Fir'aun, kita semua tahu, semua agama Yahudi maupun Nasrani kenal yang namanya Fir'aun. Raja Fir'aun, karena dalam kitab suci mereka, baik Tauratnya mereka maupun Injilnya mereka, ada cerita tentang Fir'aun juga di situ. Ya, Fir'aun itu waktu dia berkuasa luar biasa itu, sampai pidatonya aja direkam oleh Allah, dia berikan dalam Al-Quran kok. Ana rabbukumul a'la gitu. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi gitu. Pidato di hadapan rakyatnya begitu. Tapi habis ngomong begitu beberapa hari kemudian dibinasakan Fir'aun oleh Allah melalui peristiwa tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Nah, ketika Fir'aun dan bala tentaranya semuanya rezimnya itu mati tenggelam di Laut Merah, Nabi Musa yang berkuasa menggantikan kekuasaan Fir'aun, dia memimpin Bani Israel dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa. Jadi begitu. Makanya kita nih hidup, jalani hidup ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya semampu kita. Kita perlu apa-apa minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba ya Allah. Perlu sehat ya Allah, berilah hamba kesehatan. Kalau perlu duit ya Allah, berilah hamba uang untuk makan ya Allah, untuk keluarga hamba ya Allah. Tuh, kalau perlu apalagi tinggal minta sama Allah. Minta dulu sama Allah, baru usaha. Cari. Pagi-pagi gini loh. Zikir dulu, zikir pagi dan petang itu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibari wa a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri. Tuh, Allahumma inni a'udzubika minal minta berlindung kepada Allah dari masa tua yang buruk. Kita semua akan mengalami masa tua, tapi kita minta kepada Allah jangan mengalami masa tua yang buruk. Tua tapi enggak bisa sholat, jangan. Lebih tua langsung mati, enak. Hanya tua, pakai sakit, lama, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, naudzubillah bisa jadi. Mudah-mudahan kita semua dilindungi ya Allah. Jangan jadi manusia seperti itulah. Minta, makanya saudara minta kepada Allah. A'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku mau minta kepadamu perlindungan dari rasa malas, wasu'il kibari, dan masa tua yang buruk. Wa a'udzubika min adzabin finnar
wa a'udzubika min adzabin fil qabri. Dan aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi minta perlindungan dari umur tua tapi jelek. Waktu muda baik, waktu tua jelek. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Jalani hidup ini dengan Islam. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalani, apa yang diperintahkan oleh Rasul kita jalani semampu kita sambil minta kepada Allah apa yang kita perlukan. Cerita Nabi Nuh selanjutnya dikatakan wa aghraqna, dan kami telah menenggelamkan alladzina, orang-orang yang kadzabu bi ayatina, telah mendustakan kepada ayat-ayat kami. Fandur, maka perhatikanlah, maka lihatlah wahai Muhammad, kaifa, bagaimana kana keadaan akibatul mundarin, akibat atau kesudahan orang-orang yang diberi peringatan. Ai maksudnya akhiru amril ladina andartuhumur rusul. Bagaimana akhir dari urusan orang-orang yang andarat hum, telah memperingatkan kepada mereka ar-rusulu, para rasul-rasul itu, falam yu'minu, lalu mereka tidak mau beriman. Jadi kalau orang diajak oleh para rasul, kalau sekarang para rasul sudah enggak ada, adanya para ulama. Para ulama warasatul anbiya, para ulama yang menjadi pewaris nabi ini, kalau mengajak kita, memperingatkan kita dengar peringatannya, kita ikuti. Kalau itu peringatan berupa perintah, kita laksanakan. Kalau peringatan itu berupa larangan, kita tinggalkan. Tapi jangan terus tidak mau percaya, tidak mau dengar kepada perintah para rasul atau para ulama warasatul anbiya tadi. Nanti akibatnya apa? Akibatnya ya enggak baik kalau enggak nurut sama ulama. Kalau enggak nurut sama rasul, enggak nurut sama ulama, akibatnya pasti jelek. Itu. Lalu kalau kata Ibnu Katsir, fanzur kaifa kana akibatul mundarin. Ai maksudnya ya Muhammad, Muhammad, kaifa, bagaimana anjaina, kami telah menyelamatkan al-mukminin, orang-orang beriman itu. Wa ahlakna, dan bagaimana kami telah membinasakan al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan itu. Jadi kalau orang hidup mengikuti apa kata Allah, apa ujar Allah, apa kata Rasul, apa ujar Rasul, akhirnya kesudahannya pasti baik. Kalau mati, mestinya husnul khotimah. Hidupnya pun dalam keadaan baik dan dalam keadaan mudah, barokah. Mungkin duitnya enggak banyak, hartanya enggak banyak, tapi barokah. Barokah itu bisa mendatangkan pahala yang banyak gitu loh. Orang punya harta banyak belum tentu dapat pahala banyak loh. Tergantung untuk apa harta itu habis. Kalau disedekahkan di tempat yang baik ya banyak manfaatnya. Hartanya sedikit tapi barokah, itu lebih baik daripada hartanya banyak tapi tidak barokah. Hartanya banyak tapi tidak menghasilkan pahala, itu enggak barokah. Itu ya. Demikian juga makanan itu barokah. Ketika makanan itu kita makan, badan kita jadi sehat, jadi kuat. Tidak sakit. Itu barokah. Makanan yang tidak barokah, kita makan banyak, kenyang, tapi badan kita enggak sehat, malah sakit. Itu makanan yang tidak barokah. Ya, jadi begitu. Nah, selanjutnya pada ayat yang ke-74 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu bih min qabl kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Saya ulangi ya. Tsumma ba'atsna min ba'di rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kadzabu bihi min qabl
kadzalika natba'u ala qulubil mu'tadin. Setelah Allah bercerita tentang Nabi Nuh dan akhir dari kisah Nabi Nuh, yakni selamatnya Nabi Nuh bersama orang-orang yang taat kepada Nabi Nuh, yang menyertai Nabi Nuh dalam agamanya, dalam keimanannya. Kemudian Allah membinasakan orang-orang yang menghina, mengejek, mengolok-olok, yang merendahkan Nabi Nuh, semuanya binasa, habis tanpa ada sisa. Kata tafsir Quraisyab tadi saya belum selesai ngomong ya. Tidak diketahui dengan pasti apakah yang tenggelam pada saat zaman Nabi Nuh itu seluruh muka bumi ini atau hanya seluruh bumi yang Nabi Nuh dan umatnya tinggal di sana. Betul ya? Kan nggak ada riwayat yang sampai kepada kita. Ya, apakah seluruh dunia tenggelam pada waktu itu? Termasuk kutub utara, kutub selatan, esnya mencair gitu, ya, terus jadi lautan semuanya. Wallahu a'lam. Quraish Shihab bilang begitu dalam tafsirnya ya. Nah, kembali ke sini. Tsumma kemudian ba'asna, kami mengutus, kami membangkitkan mim ba'dihi, dari sesudah dia, dari sesudahnya, sesudah Nabi Nuh maksudnya, rusulan, para rasul. Ini bacanya rusulan bukan rasulan. Rusulan ini bentuk isim jamak dari rasulun. Kalau satu rasulun, kalau banyak rusulun. Karena ini mansub jadi dibaca rusulan. Kenapa mansub? Ya karena dia kedudukan sebagai maf'ul. Ini loh. Tsumma kemudian ba'asna, kami telah mengutus. Mengutus apa? Rusulan, para rasul, mim ba'dihi, dari sesudahnya. Jadi sesudah Nabi Nuh wafat, kami utus juga sesudah dia para rasul. Yang para rasul tadi diutus oleh Allah ila, kepada qaumihim, kaum mereka. Faja'u, maka mereka para rasul itu telah datang, telah mendatangi mereka bil bayyinat, dengan bukti-bukti itu, dengan mukjizat-mukjizat itu. Fama kanu liyu'minu, maka tidaklah ada mereka mau beriman, ya, bima kadzabu bihi min qabl, dengan sebab apa yang mereka telah mendustakan kepadanya dari sebelumnya, ya. Kadzalika, demikianlah, natba'u, kami menyegel, mengunci mati, ala, atas, qulubi, hati-hati, al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Nah, penjelasannya, tafsirnya seperti ini. Tsumma ba'asna mim ba'dihi rusula, kemudian kami telah mengutus sesudah dia, sesudah Nabi Nuh, para rasul. Yaitu maksudnya mim ba'dihi, maksudnya mim ba'di Nuhin. Sesudah Nabi Nuh kami utus rusulan, para rasul. Ya, rasul-rasul yang datang sesudah Nabi Nuh. Ya, banyak itu. Semuanya diutus ila qaumihim, kepada kaum mereka. Faja'uhum bil bayyinat, maka mereka para rasul itu telah mendatangi mereka kaumnya dengan membawa bukti-bukti, dengan membawa al-bayyinat. Al-bayyinat diartikan ad-dalalat, bid-dalalati, dengan dalil-dalil, al-wadihati, yang jelas. Jadi para rasul membawa dalil-dalil yang jelas dari Allah. Gitu. Kalau Ibnu Katsir menerangkannya, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tsumma ba'atsna, kemudian kami mengutus min ba'di Nuhin, sesudah Nabi Nuh, rusulan, para rasul, ila qaumihim, kepada kaumnya. Faja'uhum, lalu datanglah mereka para rasul tadi kepada kaumnya, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti,
maksudnya bil hujaji, dengan membawa hujah-hujah, wal adillati, dan membawa dalil-dalil, wal barohin, dan membawa bukti-bukti juga, ya, burhan-burhan, ala bukti-bukti yang menunjukkan ala kepada sidqi, kebenaran, maja'uhum bih, apa yang mereka datang kepada mereka dengannya. Jadi mereka datang, para rasul datang kepada kaumnya dengan membawa bukti-bukti yang benar dari Allah, bahwa mereka adalah utusan Allah, dan bahwa pesan-pesan yang mereka bawa adalah betul-betul pesan dari Allah. Tapi apa kata Allah? Cerita selanjutnya, fama kanu liyu'minu, maka tidaklah mereka ada mau beriman, maka mereka pun tidak mau beriman. Kenapa tidak mau beriman? Bima kadzabu bihi min qabl, karena mereka telah mendustakan kepadanya sebelumnya. Maksudnya bima kadzaba bihi qaumun nuhin min qablu, dengan sebab telah mendustakan kepadanya kaumnya Nabi Nuh sebelumnya, ya. Maka demikian juga kaum-kaum sesudah Nabi Nuh yang meniru kelakuannya kaum Nabi Nuh juga mendustakan kepada rasul mereka. Jadi manusia ini sebetulnya cuma ada dua macam saja. Umat manusia ada dua macam saja. Ada ummatul ta'ah, ummatul ijabah, ada ummatul baghiyat, umat yang memenuhi seruan para rasul, dan ada ummatul umat yang mendurhakai para rasul. Nah, kita hendaknya menjadi umat yang ijabah, yang mengijabai, yang mengiyakan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nyuruh apa? Ya apa yang beliau ajarkan, mulai dari bangun tidur pagi sampai mau tidur lagi, beliau menyuruh apa? Kita jalani dalam hidup ini. Ya. Kita jalani. Itu aja, sederhana aja kok hidup ini. Sambil cari duit. Jadi cari duit itu sambilan sebetulnya. tapi kita masih menjadikannya sebagai pekerjaan pokok. Cari uang itu pekerjaan pokok, ngaji yang sambilan. Wah, padahal salah itu. Ngaji itu yang pokok. Ngaji dulu, ini karena yang pekerjaan yang pokok itu ngaji, sholat, ngaji. Terus sambilannya kerja. Nanti kalau saudara sholat dulu, kemudian ngaji, baru cari duit, nanti Allah akan mudahkan Anda mencari duit. Walaupun tidak banyak, tapi cukup. Ya, udah kita hidup serba cukup itu sudah enak kok. Enggak usah kaya, serba cukup, serba ada. Pas-pasan, nah sudah. Pas-pasan, hidup pas-pasan tuh enak kok. Pas mau menikah ada duit, pas mau bikin rumah ada duit, pas kepingin punya mobil ada duit loh. Pas apalagi? Ya pokoknya pas-pasan. Pas mau kepingin apa ada. Itu kan enak, Pak. Nah, untuk bisa seperti itu gampang caranya. Ya mendekat kepada Allah, terus minta. Ya tiap hari minta sama Allah kok. Minta uang, saya sebutkan uangnya kok. Ya Allah, saya minta uang hari ini sekian ya Allah. Ku sebutkan. Allah ngasihnya segitu. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Aku pernah bilang, ya Allah, tolong berilah hamba uang pada hari ini 10 juta ya Allah. Aku bilang gitu, 10 juta. Hari ini ya Allah. Dikasih sama Allah 8,5 juta. Alhamdulillah. Ya. Nanti kadang-kadang mintanya 10 juta, dikasih 4 juta. Alhamdulillah. Ya Pak Rahmat ya. Ya. Minta sama Allah. Sampai enggak pernah minta sama Allah, enggak dikasih-kasih. Diam aja, ngomel-ngomel. Ya udah. Minta sama Allah daripada ngomel, minta sama Allah itu loh. Ya Allah, saya belum pernah punya uang 1 juta ya Allah, kasih sama uang 1 juta ya Allah. Kamu minta sama Allah. Kalau minta sama aku, satu ketika aku nggak bisa ngasih. Bisa ngasih hari ini, bisa minggu depan, bisa nggak bisa, hari besok bisa nggak bisa. Ya karena mintanya sama aku, mengharap sama aku. Jangan mengharap sama Allah gitu loh. Nanti Allah akan kasih. Mungkin nggak dikasih aku, orang lain yang ngasih nanti. Gitu loh Pak. Gitu loh.
Aduh, itu saya bolak-balik udah saya buktikan tuh, benar Allah itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya itu benar. Shadaqallahul adzim itu benar itu. Ya. Nah, sudah kembali sini. Kalau Ibnu Katsir menerangkannya begini. Maka mereka tidak mau beriman karena mereka telah mendustakan sebelumnya. Maksudnya, famakanatil umamu, maka tidaklah ada para umat-umat itu litu'mina, bahwa mereka mau beriman bima ja'athum bihi rusuluhum, kepada apa yang telah datang kepada mereka dengannya para rasul mereka. Jadi mereka tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul mereka, bisa babi, dengan sebab atau karena takdzibihim, pendustaan mereka, iyahum, kepada mereka para rasul, awala, pada awal ma ursilu ilaihim, pada awal apa yang mereka para rasul diutus kepada mereka. Nah, ini kata Ibnu Katsir, pengertian ayat ini, makna ayat ini kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Jadi umatnya para nabi dulu yang mendustakan para nabinya, termasuk umatnya kaumnya para nabi terdahulu sesudah Nabi Nuh, dan seperti halnya kaumnya Nabi Nuh mendustakan kepada Nabi Nuh, dan umatnya para nabi sesudah Nabi Nuh mendustakan pada nabi-nabi mereka. Itu terjadinya karena di awal ajakan para nabi itu mereka tolak, ya sudah, akhirnya mereka terus mendustakan. Itu loh pentingnya kita begitu diajak kepada yang baik, langsung mau ikut gitu loh. Disuruh oleh Allah, ayo kamu sholat, segera sholat. Makanya amalan yang terbaik itu as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Walaupun tidak dilarang kita sholat agak mundur sedikit, nggak dilarang, tapi yang paling baik itu pada waktunya. Jadi begitu diajak sholat, dipanggil adzan, segera datang, segera sholat. Itu amalan yang paling utama kan begitu. Nah, demikian juga ketika kita didakwai, dinasihati oleh Allah, oleh Rasulnya melalui para lisan ulama, para mulut, para kiai-kiai, tuan-tuan guru, ajengan-ajengan, para ustadz-ustadz, dengan seruan Allah dan Rasulnya, kita segera mengiyakan di awal-awalnya. Jangan kena-kena, jangan nanti-nanti, jangan. Kalau nanti-nanti bisa berakibat seperti ini. Kadzalika, demikianlah nadba'u, kami menyegel, ya, nadba'u ay nakhtimu, kami menyegel ala qulubil mu'tadin, terhadap hati orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya kata Ibnu Katsir, kama taba'allahu ala qulubi haula'i, sebagaimana Allah telah mengunci, menyegel atas hati mereka. Fama amanu, maka mereka tidak bisa beriman, tidak mau beriman, bisa babi, karena atau dengan sebab takdzibihim, pendustaan mereka, al-muqaddami, yang terdahulu. Diajak duluan tapi kena-kena nanti-nanti. Akibatnya ya sudah, mendustakan nantinya. Hakada, begitulah yadba'ullah, Allah akan menyegel atas kulubi, hati-hati, man, siapa saja yang asbahahum, menyerupai mereka, mimman ba'dahum, dari kalangan orang-orang yang sesudah mereka. Wa yakhtimu ala qulubihim, dan Allah akan mengunci hati mereka, fala yu'minu, kalau sudah dikunci maka mereka tidak akan mau beriman, hatta, sampai yarawul azabal alim, mereka melihat azab yang pedih. Itu wal murad, dan yang dimaksud ayat ini adalah anallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala ahlakal umamal mukadzibah, Allah Ta'ala membinasakan umat-umat yang mendustakan lirusul, kepada para rasul, wa anja, dan Allah akan menyelamatkan man amana bihim, siapa saja yang beriman kepada para rasul. Wa dzalika, dan demikian juga mim ba'di Nuhin, sesudah Nabi Nuh alaihi salam, fa innan nas, maka sesungguhnya para manusia, kanu, adalah mereka, min qablihi, dari sebelumnya, yakni min zamani Adam, dari sejak zaman Adam alaihi salam, itu alal Islam. Umat-umat manusia sejak zaman Nabi Adam itu berada di atas Islam. Itu awalnya begitu. Ila, sampai kepada an, bahwasanya
ahdasan nas, manusia mengada-ngada, membikin-bikin, mengarang-arang ibadatal asnam, peribadahan atau penyembahan kepada berhala-berhala atau patung-patung. Fa ba'atsallahu ilaihim, maka kemudian Allah mengutus kepada mereka Nuhan, Nabi Nuh alaihi salam. Walihadan, keadaan karena ini yaqulu lahu, Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, al mu'minuna, orang-orang yang beriman, yaumal kiamati, di hari kiamat. Nanti di hari kiamat orang-orang akan berkata kepada Nabi Nuh begini. Nanti orang-orang di hari kiamat akan menemui Nabi Nuh, mereka akan mengatakan begini. Anta awwala rasul. Hai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama yang ba'atsahullahu, Allah telah mengutusnya ila ahlil ard, kepada penduduk bumi. Maka tolonglah kami, wahai Nuh. Berilah pertolongan, berilah syafaat kepada kami ini, umat manusia ini. Nabi Nuh menjawab, aku tidak bisa menolong kalian, gak bisa memberi syafaat kepada kalian. Jangankan menolong kalian, istriku sendiri gak mau nurut sama aku, anakku aja gak selamat, istriku gak selamat. Bagaimana kau akan menyelamatkan kalian semuanya? Nabi Nuh gak bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat kepada umat manusia. Wa qala Ibnu Abbas, sedangkan Ibnu Abbas mengatakan, karena baina Adam adalah jarak antara Nabi Adam wa Nuhin dan Nabi Nuh itu asyaratu kurun, 10 generasi. Yang satu generasi kira-kira 100 tahun. Jadi 10 generasi berarti 1000 tahun. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu kira-kira 1000 tahun. Kulluhum alal Islam. Semua mereka berada di atas Islam. Jadi 10 generasi itu beragama Islam. Sampai akhirnya di zaman Nabi Nuh mulai muncul penyembah berhala. Penyembah berhala yang pertama kali ada ya di zaman Nabi Nuh itu. Makanya Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman juga dalam ayat yang lain, ini surat Al-Isra ya. Ini saya bacakan sekali. Wa kam ahlakna minal qurun, dan berapa banyak kami telah membinasakan dari generasi-generasi itu, mim ba'di Nuh, dari sesudah Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira, dan cukuplah Tuhanmu wahai Muhammad terhadap dosa-dosa hamba-hambanya, dia maha mengetahui, dia maha melihat. Jadi Allah maha tahu, maha mengetahui. Wa fi hadza, dan di dalam ayat ini indarun azimun, ada peringatan yang besar li musyrikil Arab, kepada orang-orang musyrik Arab, alladzina kadzabu sayyidina, alladzina kadzabu, yang mereka telah mendustakan bi sayyidir rusul, kepada pemimpin para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa khatamil anbiya, dan penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul. Fa innahu, karena sesungguhnya idza kana, jika adalah qad asaba, sungguh telah menimpa, man kadzdzaba bitilkar rusul, sesungguhnya telah menimpa kepada orang yang mendustakan kepada para rasul-rasul itu, ma dzakarallahu taala, apa yang Allah taala telah sebutkan, minal iqab, berupa azab, wan nikal, dan siksaan. Famadza, maka apa, dzanna, persangkaan, haulai, mereka-mereka yang qad wa qadir taqabu, yang mereka telah melakukan perbuatan yang akbar, lebih besar, min ulaika, daripada perbuatan mereka. Jadi kalau orang yang sudah mendustakan para rasul itu pasti dibinasakan oleh Allah hanya karena sebab yang sedikit. Bagaimana kalau perbuatan dosa mereka lebih besar lagi? Tentu akibatnya akan lebih besar lagi. Maka dari itu saudara sekalian, marilah saya dan antum semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita semuanya tetap berada di atas jalan Allah ini. Pertahankan jalan Allah yang lurus ini, kita tetap berada di atasnya. Jangan pernah bosan dan jangan tinggalkan jalan Allah dengan alasan apapun. Ya, karena kita semua berusaha untuk mati berada di atas jalan Allah, jalan yang lurus. Ya, sebagaimana kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari semalam. Nah, jalan Allah itu apa? Ya al-Islam, jalan para nabi. Jalan al-Islam itu Islam yang mana? Islam yang ditempuh, yang dijalani oleh para nabi dan sahabatnya.
Bukan yang dijalani oleh orang-orang Islam yang mengaku diri Islam tapi mereka beramal dengan amalan Yahudi, beramal dengan amalan yang lainnya. Jangan. Yang kita ikuti agama Islam, agama yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.